Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, terang benderang Bapak Menteri Agama kita yang kita banggakan, selain ia mengatakan kasus intoleransi, kasus pengerusakan rumah ibadah, teror kepada anak-anak, dan pengerusakan rumah ibadah, penistaan salib umat Kristiani adalah salah paham, saudara. Kali ini ia semakin terbongkar di mana dana anggaran Menteri Agama yang alokasinya di mana. Di sini kita tahu Bapak Menteri Agama sebenarnya. Sedih rasanya, saudara. Harapan kita pada awalnya bahwa Bapak Menteri Agama ini adalah Bapak Menteri Agama yang toleran. Tetapi pada faktanya inilah yang terjadi di dalam video berikut ini. Saya ingin menyampaikan satu hal penting, masih berkenaan soal Kementerian Agama, khususnya Menteri Agama yang menurut saya sangat intoleran dan tidak adil. Ada beberapa yang saya dapati dan membuat saya cukup tercengang, terutama soal dana 78 triliun untuk anggaran Kementerian Agama pada tahun 2025, namun sebagian besarnya itu diserap oleh Sekjen Kementerian Agama RI, dan yang paling menakjubkan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya, namun ada hal yang saya juga ingin sedikit rewind. Kenapa banyak pihak sekarang menginginkan Menteri Agama mundur? Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar mundur sebagai Menteri Agama Republik Indonesia karena semasa beliau menjabat terrepresentasi kinerja beliau itu sangat intoleran, walaupun pencitraan diri beliau itu sangat toleran, tetapi sebenarnya dalam praktek kepemimpinan beliau itu sangat intoleran. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, sehingga beliau layak mundur, dan diprediksi dari sumber tertentu, mungkin September atau Oktober paling lama, beliau pasti mengundurkan diri, atau kalau tidak, diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Kenapa seperti itu? Karena beliau menunjukkan atau merepresentasikan kepemimpinan yang tidak adil. Gagal menjadi representasi keadilan bagi agama-agama di Indonesia. Seperti saya perlihatkan thumbnailnya dulu buat saudara, Menteri Agama pasti mengundurkan diri karena gagal jadi representasi keadilan bagi semua agama di Indonesia. Lalu ada subtema lain yang kita akan bongkar lebih khusus pada kesempatan ini, yaitu bongkar alokasi dana khusus untuk Ditjen, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ditjen Pendis, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang nilainya fantastik sekali, sebesar 35 triliun 867 miliar 251 juta 667 ribu. Nah, lalu berapa yang Direktorat Jenderal Bimas Kristen dapat? Nah, itu sebentar kita akan bahas pada poin keempat. Tapi saya akan rewind sedikit poin 1, 2, 3 supaya tidak terlupakan begitu saja. Saya mau ajak saudara mengingat bahwa kenapa beliau harus mundur dari jabatan Kementerian Agama sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Karena pertama, selama masa beliau memimpin, aksi intoleran di berbagai tempat disikapi biasa-biasa saja oleh Menteri Agama ini. Ya, bahkan Menteri Agama ini tidak sudi mengatakan bahwa aksi toleransi beragama ini yang merusak gereja, tempat ibadah, persekusi, dan bahkan hal-hal yang sifatnya teror kepada umat Kristen, itu disikapi biasa saja oleh Menteri Agama dan mengatakan bahwa itu kriminal murni, itu tidak masuk kategori penistaan agama. Saya tidak ngerti cara berpikir Menteri Agama ini. Itu sebabnya bagi kami ini justru pernyataan-pernyataan yang justru menambah sakit hati bagi orang-orang Kristen, ya. Karena apa? Menteri Agama menganggap enteng penderitaan kekristenan yang dilakukan oleh kelompok intoleran yang secara terstruktur, sistematik, dan masif dilakukan. Betul, memang bukan di zaman Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar saja ini berlangsung. Dan memang kita tahu akar paling utamanya aksi intoleran ini adalah dua menteri bersepakat bersekutu untuk membuat SKB, Surat Keputusan Bersama Menteri, dikenal dengan SKB 2 Menteri. Itu yang harus dicabut. Tapi
Justru Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu ingin melestarikan itu. Bahkan di zaman kepemimpinannya, dia tidak ingin itu dicabut. Dia ingin melestarikan hal itu. Makanya pengucapan perkataan-perkataan beliau mengatakan semua aksi intoleransi ini itu hanyalah kriminal murni, tidak masuk kategori penistaan agama atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang keagamaan. Beliau menolak sama sekali untuk membuat statement seperti itu. Itu yang pertama, dan ini bagi saya sangat menyakitkan. Yang kedua, struktur Kementerian Agama Republik Indonesia itu sangat rasis, intoleran. Saya sudah sampaikan di podcast saya yang lalu. Anda bisa nonton. Kenapa bisa saya katakan bahwa ini intoleran? Kenapa? Karena tidak mempresentasikan ini Kementerian Agama-agama, tetapi Kementerian Agama Islam. Kenapa? Karena dari Menteri Agama Republik Indonesia, Islam pasti ya, Wakil Menteri Agamanya Islam, Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia juga Islam, staf ahli 5 orang, bahkan 8 saya dengar, yang 5 saja yang masuk kuota era APBN-nya. Tapi kemudian yang 3 orang lainnya tanggungan operasional dari Menteri Agama sendiri, itu semuanya Islam, tidak ada yang Kristen. Lalu staf khusus Menteri Agama itu 8 orang juga, walaupun 5 terpresentasi di dalam struktur yang formal, 3-nya tidak, tetapi semua 8-8-nya itu beragama Islam semua. Tidak ada satupun Kristen. Dan itu yang saya katakan bahwa ini representasi yang tidak adil. Di kantor pusat, saya sudah datang di Kementerian Agama Republik Indonesia itu 99,5% semua yang kerja di sana, ya pejabat di sana, itu beragama Islam semua. Tidak ada representasi yang mewakili agama-agama lain, kecuali di Direktorat Jenderal Bimas Kristen, ya pasti Kristen, Direktorat Jenderalnya ya. Lalu Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Itu semua ya memang agama-agama, ya karena memang itu struktural yang memang mewakili agama, ya mereka representasi agama mereka. Tetapi yang saya maksud, di struktur Kementerian Agama sendiri nggak ada, saudara-saudara. Ya, itu hal yang sangat mengecewakan. Ya, jadi sangat intoleran strukturisasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Lalu alokasi bombastis dana khusus ke Ditjen Pendis ya, dan Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang saya mau presentasi buat saudara. Ya, oke. Kalau saudara lihat ini penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau disingkat DIPA ya, Kementerian Agama tahun anggaran 2025 pada tanggal 16 Desember 2024 di Auditorium HM Rashidi. Anda bisa lihat apa yang saya tampilkan kepada saudara. Dirjen Bimas Kristen terima DIPA 2025 Rabu 18 Desember 2024. Ini dari sumber Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri ya. Jakarta, DBK, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Bimas Kristen, Jen Mari Tulung bersama seluruh pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenak RI, menerima daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun anggaran 2025. Penyerahan DIPA tersebut dilakukan secara resmi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Auditorium HM Rashidi, Jakarta, Senin 16 bulan 12 2024. Turut hadir mendampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Pada kesempatan yang sama, para pejabat eselon 1 Kementerian Agama turut melakukan penandatanganan perjanjian kinerja. Pejabat yang menandatangani perjanjian tersebut meliputi Sekretaris Jenderal Ali Ramdhani, Inspektur Jenderal Faisal Ali Hashim, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jen Mari Tulung, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Hindu Inengah Duija, lalu Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Dirjen Pendidikan Islam Abu Rohman, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hikman Latif, serta Kepala Badan Layanan Umum BMP PSDM Amin Suyitno.
Nah, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Ali Ramdhani ketika itu dalam laporannya mengungkapkan bahwa total anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk Kementerian Agama tahun 2025 mencapai 78 triliun 552 miliar 159 juta 164 ribu rupiah. Anggaran tersebut diperoleh berdasarkan kesimpulan rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama pada 5 Desember 2024. DIPA ini daftar isian penyelenggaraan anggaran Kementerian Agama 2025 dibagi berdasarkan unit eselon 1 sebagai berikut. Saudara perhatikan baik-baik ya. Sekretariat Jenderal, saya taruh background merah, bold merah. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia itu menerima anggaran 35 triliun 690 juta 690 miliar 432 juta 61 ribu. Ya, sekali lagi Sekretariat Jenderal Kemenak RI menerima dana 35 triliun 690 miliar 432 juta 61 ribu. Lalu Inspektorat Jenderal menerima 173 miliar 614 juta 5 ribu rupiah. Lalu Ditjen Direktorat Jenderal Bimas Islam menerima 2 triliun 352 miliar 743 juta 475 ribu. Sedangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini yang paling fantastik, saudara-saudara, 35 triliun 867 miliar 251 juta 667 ribu. Ditjen Bimas Kristen itu sebanyak 1 triliun 8 miliar 686 juta 281 ribu. Sekali lagi, Direktorat Jenderal Bimas Kristen menerima anggaran 1 triliun 8 miliar 686 juta 281 ribu. Sedangkan Ditjen Bimas Katolik menerima 456 miliar 253 juta 243 ribu. Ditjen Bimas Hindu menerima 607 miliar 442 juta 957 ribu. Ditjen Bimas Buddha menerima 326 miliar 577 juta 11 ribu rupiah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu menerima 1 triliun 435 miliar 297 juta 993 ribu rupiah. Sedangkan BPSDM dan menerima dana 651 miliar 647 juta 793 ribu. Ini yang saya sampaikan kepada saudara dan luar biasa fantastik penerimaan dari Ditjen Pendidikan Islam ini. Saya kan penasaran mau tahu, kok begitu besar anggaran untuk Direktorat Jenderal? Ya, eselon 1 menerima ini. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerima 35 triliun 867 miliar 251 juta 667 ribu merupakan penyerap anggaran terbesar di Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan mengalahkan Sekretariat Jenderal 35 triliun 690 miliar 432 juta 61 ribu rupiah, saudara-saudara. Dan kalau kita mau tambahkan nih, antara Ditjen Pendidikan Islam dan Sekretariat Jenderal, dan ditambah dengan Ditjen Bimas Islam, terus Inspektorat Jenderal, ditambah lagi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 3 Direktorat Jenderal dalam Islam, itu penyerap, saya bilang 99% seluruh dana 78 triliun yang merupakan anggaran untuk Kementerian Agama pada tahun 2025 itu 74 triliun 552 miliar 159 juta 164 ribu rupiah, itu 70 triliun lebih itu untuk Islam semua. Bayangkan, yang lain sisanya baru dibagi-bagi, saudara-saudara. Bahkan Direktorat Jenderal Bimas Kristen yang notabene nomor 2 terbesar setelah Islam hanya dapat 1 triliun dengan kompleksitas masalah persoalan yang harus dipenuhi
masyarakat Kristen di seluruh Indonesia ini yang luar biasa banyaknya, multi kompleks persoalannya, hanya dapat 1 triliun. Bayangkan, itu bahkan dibawa Ditjen Bimas Islam dan dibawa Ditjen Penyelenggaraan Haji. Ditjen Pendidikan Islam ini, waduh fantastik sekali. Nah, lalu kemudian saya ingin tahu, untuk apa saja sih? Lalu saya dapatkan ini, saudara-saudara. Alokasi dana khusus untuk Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 sebesar 35 triliun 867 miliar 251 juta 667 ribu akan digunakan untuk berbagai program peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa fokus penggunaan dana ini termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, fasilitas ibadah di daerah 3T, program gizi untuk peserta didik, serta bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar PIP dan Kartu Indonesia Pintar KIP. Nah, kita lihat rinciannya ya. Rincian penggunaan dana tersebut yang disepakati antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama Republik Indonesia mencakup 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Dana ini akan dialokasikan untuk memperbaiki dan membangun fasilitas pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya. Wow, coba lihat. Lalu 2. Fasilitas ibadah di daerah 3T, peningkatan fasilitas ibadah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T juga menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat di daerah 3T tersebut. Ya, jadi termasuk pembangunan fasilitas ibadah kayak masjid dan semuanya. Padahal ada Direktorat Jenderal Bimas Islam. Lalu kalau kita lihat sebenarnya ini tumpang tindih, sengaja ditumpang tindihkan barangkali, dugaan saya begitu. Untuk apa? Double pendanaan, saudara-saudara, supaya penyerapan dana semuanya masuk ke sektor Islam semua. Ya, padahal tugas sebenarnya untuk Direktorat Jenderal Bimas Islam itu kan untuk urusan agama Islam dengan tempat-tempat ibadahnya dan sebagainya. Itu cukup di sana alokasi pendanaannya. Tapi ini dimasukkan juga di Direktorat Jenderal Bimas Islam juga ada pendanaan untuk itu, untuk keagamaan dan termasuk fasilitas ibadah. Nah, sudah ada dananya di situ, tetapi kemudian ini ada lagi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ditjen Pendidikan Islam. Jadi double-double, bahkan triple, nanti sudah lihat. Itu kan luar biasa politik anggaran di Kementerian Agama Republik Indonesia itu yang sepenuhnya berpihak kepada Islam dan mendiskreditkan yang non-Islam. Lalu yang kedua, fasilitas ibadah di daerah 3T itu tadi kan. Sekarang yang ketiga, program gizi untuk peserta didik. Dana ini juga digunakan untuk program gizi bagi siswa di lembaga pendidikan keagamaan, memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi mereka untuk mendukung proses belajar. Padahal pemerintah pusat, Pak Prabowo, saudara-saudara, itu sudah menganggarkan semua termasuk pesantren, madrasah, itu mendapatkan program makanan bergizi dari Presiden. Nah ini kemudian dimasukkan lagi anggarannya di dalam Kementerian Agama, Direktorat Pendidikan Islam, saudara-saudara. Nah ini kan double-double ini, politik anggarannya hebat sekali untuk menyerap sebanyak mungkin. Apa kemudian untuk yang non-Islam ya mendapatkan ala kadarnya, sisa-sisanya saja, saudara-saudara. Ini sangat-sangat menyedihkan bagi saya, sangat tidak adil gitu ya. Berikutnya saya perlihatkan kepada saudara. Lalu yang keempat, bantuan pendidikan. Alokasi dana akan digunakan untuk mendukung program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP itu tadi. Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Padahal ini kan disediakan oleh pemerintah pusat, bukan di sektor Kementerian Agama, ya. Ini kan dari Direktorat Pendidikan, Pemprov-Pemprov yang ada termasuk Pemprov DKI utamanya, itu telah juga meluncurkan PIP ini. Jadi bayangkan, double-doublenya itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, lalu ada yang kelima, sinkronisasi program dengan misi pemerintah. Ya, ini program mengada-ada ini, sinkronisasi program dengan misi pemerintah katanya ya. Dana yang 35 triliun lebih itu dipakai untuk apa? Penggunaan dana untuk diselaraskan dengan misi pemerintah tahun 2025, termasuk kebijakan dana abadi pesantren. Waduh, jadi
Judulnya dia cuma tidak mau katakan dana abadi pesantren, cuma sinkronisasi program dengan misi pemerintah. Ya, tetapi sebenarnya utamanya itu mau dikatakan dana abadi pesantren. Pesantren punya dana abadi yang dialokasikan di Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya, disusupkan masuk dengan judul sinkronisasi program dengan misi pemerintah. Yang keenam, inventarisasi dan revitalisasi aset KUA. Dana ini juga akan dialokasikan untuk inventarisasi dan revitalisasi aset kantor urusan agama KUA dalam mendukung program moderasi beragama. Padahal untuk di struktur moderasi beragama itu ada dananya sendiri, karena ada juga kepala bagiannya moderasi beragama itu punya dana sendiri, pendanaannya sendiri, ya. Lalu kemudian saudara-saudara, untuk kantor urusan agama KUA itu di bawah Direktorat Jenderal Bimas Islam, ya. Nah, sekarang dananya juga dimasukkan di sini di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Wow, luar biasa. Lalu yang ketujuh, peningkatan sosialisasi jaminan produk halal. Jadi ini produk halal juga dimasukkan. Jadi peningkatan sosialisasi. Peningkatan sosialisasinya, jaminan produk halal itu juga menyerap dana yang cukup besar, saudara. Ya, peningkatan sosialisasi mengenai jaminan produk halal bagi pelaku UMKM juga menjadi fokus penggunaan dana 35 triliun itu, saudara-saudara. Ya, dan yang kedelapan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi penyuluh dan guru agama juga menjadi bagian dari penggunaan dana ini. Kenapa saya bilang ini keliru? Mestinya yang ke-8 ini masuk pada anggaran Kementerian Agama. Itu ada di Sekretariat Kementerian Agama atau dialokasikan untuk umum. Kan guru agama bukan cuma guru agama Islam, tapi ada guru agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Agama-agama ini punya sekolah-sekolah dan punya guru-guru agamanya. Tapi kemudian tidak dialokasikan anggaran untuk mereka. Hanya guru-guru dan penyuluh-penyuluh agama Islam yang dapat anggaran dana khusus. Ini yang saya bilang, sangat-sangat intoleran, sangat tidak adil. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, dari hal inilah makanya saya katakan, sebaiknya mundur Menteri Agama. Anda mundur secara baik-baik dengan mengatakan saya gagal untuk menjadi representasi keadilan bagi agama-agama di Indonesia. Ya, mungkin karena Anda tidak mampu ditekan oleh kiri kanan saudara, sehingga saudara main iya saja. Padahal mestinya Anda, Menteri Agama, itu punya ketegasan untuk menyeleksi anggaran bahkan. Ya, mestinya kalau Anda mau representasi keadilan untuk agama-agama, mestinya Pak Menteri, itu Anda harus tegas untuk melihat proporsional masing-masing. Dan saya mau katakan 1 triliun itu jauh dari cukup untuk membiayai seluruh program kekristenan. Dan untuk 70 triliun itu jauh melebihi kecukupan untuk membiayai semua program Kementerian Agama Islam di seluruh Indonesia. Ya, asal digunakan dengan tepat tidak sampai 70 triliun. Tetapi saudara-saudara, Direktorat Jenderal Bimas Kristen itu membutuhkan dana minimal 10 triliun. Kalau kita mau bicara kebutuhannya di seluruh Indonesia, belum gereja-gerejanya, belum ormasnya, belum aras gereja nasionalnya, belum pendidikan Kristen, waduh, dari TK sampai dengan universitas, itu sangat banyak, Pak. Itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Belum lagi guru-guru agama Kristen, belum lagi beberapa lembaga-lembaga pendidikan nggak diberikan lagi anggaran oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Coba saudara-saudara, ini gimana? Dan banyak sekali program-program tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Lalu apa yang kita mau katakan kepada Menteri Agama? Kalau saya mau katakan, kalau saya jadi Menteri Agama, waduh beres. Saya akan atur sangat adil, proporsional. Ya betul, Islam dapat proporsi yang lebih besar, porsi yang lebih besar. Tapi tidak kebablasan, tidak besar-besar amat juga dalam pengertian yang jomplang. Nggak begitu juga lah. Kita berbicara dong, proporsional. Dan tidak perlu ada penganggaran dana, alokasi dana yang tumpang tindih dalam pengertian double-double. Dan pertanyaan saya Pak Menteri, apakah waktu penyusunan alokasi anggaran ini, adakah pihak Kristen, Buddha, Hindu
yang dipanggil untuk membicarakan strategi alokasi dana ini? Jujur Pak, ada? Siapa dia? Nggak ada, saya yakin tidak ada. Tidak ada orang Kristen yang dipanggil oleh Menteri Agama duduk satu tim membicarakan tentang kebutuhan alokasi ini. Kalau dirjen-dirjennya dipanggil, lalu kemudian disodorkan, nih kamu dapat 1 triliun ya ini kamu dapat beratusan miliar ya, ini begini, itu kan sudah ditetapkan. Nah pertanyaannya, tim yang menetapkan alokasi dana untuk Direktorat Jenderal Bimas Kristen 1 triliun itu, tim mana ini? Siapa-siapa saja? Kalau di antara kalian saja yang Islam-Islam menetapkan ini, ya wajar saudara pasti menetapkan pendiskreditan terhadap anggaran. Ini politik anggaran ini kan pasti mendiskreditkan yang lain. Ini Pak Menteri dan saudara-saudara yang kekasih, ini merupakan kontrol sosial ya. Karena negara kita negara bersama. Dan dana yang diserap oleh Kementerian seluruh Indonesia termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia itu adalah dana masyarakat. Ya ini pajak masyarakat termasuk saya, semua orang membayar pajak. Jadi tidak bisa kita anggap enteng. Ada kontrol sosial, ini merupakan kontrol sosial yang saya di sektor agama memberikan kontrol sosial itu. Supaya dicek lagi, dilihat lagi. Apa ini keterlaluan, ketidakadilan, representasi ketidakadilan Menteri Agama dan timnya itu layaklah kalau Menteri Agama mundur. Ya, dan saya berharap Pak Prabowo menggantikan Menteri Agama yang punya hati toleran dan adil dan jujur, tidak bermuka dua, tanda kutip, yang artinya hanya pencitraan tetapi di dalam pelaksanaan dalam realita kepemimpinan strukturisasi Kementerian Agama amat sangat tidak toleran. Itu sebabnya saya sendiri protes terhadap pengalokasian dana DIPA ini yang dikuasai 99% oleh kubu Islam. Dari saya, Bishop Joshua Tewu, yang sangat kecewa dengan ketidakadilan Menteri Agama. Sampai di sini, saudara. Saya nggak punya kesimpulan apa-apa. Silakan Anda timbang sendiri. Saya hanya ingin menyuarakan semacam protes saya ini. Yang didengar nggak didengar, terserah. Tetapi saya tuntut supaya Menteri Agama mundur. Kalau tidak, Pak Prabowo mesti pecat atau berhentikan Menteri Agama dan ganti dengan Menteri Agama yang toleran dan strukturisasinya dirombak. Kalau Menteri Agamanya Islam, Wakil Menteri Agamanya harus Kristen. Nomor 2 terbesar dari agama-agama yang ada setelah Islam. Ya, lalu kemudian kalau sekjennya Islam, Inspektorat Jenderalnya Kristen, irjennya ya. Lalu kemudian yang lain-lainnya dibawa. Staf ahli dibongkar, staf khusus dibongkar. Staf ahli setiap agama punya perwakilan di situ. Lalu kemudian staf khusus juga seperti itu. Semua agama punya perwakilan di situ. Supaya Kementerian Agama Republik Indonesia mempresentasikan sebagai Kementerian Agama-Agama. Bukan Kementerian Agama Islam saja. Saya Bishop Joshua Tewu untuk Indonesia tercinta. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan terkait dengan Bapak Menteri Agama, di mana Bapak Pendeta Joshua Tewu yang membongkar habis terkait dengan apa yang terjadi di dalam Kementerian Agama kita dan khususnya kepada Bapak Menteri Agama. Dipertanyakan dan dikuket soal dugaan penyalahgunaan dana di tahun 2025 untuk Kementerian Agama sebesar 78,5 triliun dan pengalokasiannya sebesar 74 triliun untuk agama Islam dan 4,5 triliun dibagi ke agama non-Islam. Wow, sungguh sangat tidak adil, saudara. Sungguh sangat tidak adil terhadap agama-agama lainnya. 74 triliun untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam, tetapi hanya 4,5 triliun untuk agama lainnya, Konghucu, Katolik, Protestan, Buddha, dan ini sangat tidak berkeadilan. Tidak berkeadilan, saudara. Saya melihat bahwa ini termasuk nepotisme jika semua yang bekerja di dalam Kementerian Agama hanya orang-orang atau hanya satu agama tertentu. Kemudian jumlah dana yang dimasukkan Kementerian Agama di luar agama lain sungguh sangat di luar dugaan dan sangat fantastik, saudara. Sekali lagi ini sangat tidak berkeadilan di dalam kepemimpinan Bapak Menteri Agama. Ia hanya menteri dalam satu agama. Kalau kita melihat sikapnya seperti orang yang toleransinya sangat tinggi sekali, tetapi pada praktiknya, saudara, pada praktiknya sangat
intoleran. Bagi saya ini sangat intoleran, saudara. Kenapa? 74 triliun hanya untuk agama Islam saja. Tetapi apakah ini adil? Apakah ini namanya berkeadilan? Nah teman-teman, semua kebiadaban yang terjadi terhadap umat minoritas, khususnya umat Kristen, hanya dilabeli salah paham. Sedangkan alokasi anggaran yang penuh trik nampak ketidakberpihakan kepada umat beragama selain agama Islam. Keberpihakan terjadi pula dalam kehidupan beragama masyarakat dan dipertahankannya SKB 2 Menteri yang dengan sengaja mempersulit kegiatan pribadi agama lain, khususnya umat Kristiani. Dan teman-teman, saya mengutip beberapa komentar dari underscore Gideon Narate 4711. Ia mengatakan, saya sudah bilang ada dana dari pemerintah untuk keagamaan, tapi Menteri Agama tidak jujur. Itulah yang terjadi. Kemudian underscore Fran Waka, ia berkomentar begini, perdobolan sistem pemanfaatan anggaran seperti ini merupakan perampokan uang negara yang dilakukan secara syah. Mayoritas menindak bukan komunitas minoritas saja, menindak umatnya sendiri. Karena banyak pesantrennya dan sekolah-sekolah dengan Islam banyak keluhan guru dan yang diterima gaji sangat kecil, gedung dan fasilitas minim, maka perlu tanda tanya. Benarkah dana itu sampai ke bawah sesuai dengan dana yang dialokasi itu? Semoga kejujuran dan kebenaran yang disuarakan di mimbar kebenaran dengan bunyi toa dan menggelegar kuping masyarakat. Nah teman-teman, di dalam bagian ini terima kasih kepada Bapak Pendeta Joshua Teo atas informasinya, karena sudah waktunya masyarakat Indonesia tahu bahwa Kementerian Agama ternyata adalah kementerian yang tidak mencerminkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila dalam pelaksanaannya, bahkan sangat jauh dari nilai keadilan sosial di NKRI. Presiden Republik Indonesia sudah seharusnya bersikap tegas dan memberikan teguran keras kepada pembentuknya yang tidak bekerja dalam koridor nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apapun harga yang dipertaruhkan, Presiden wajib menjaga nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Nah teman-teman, itulah dia informasi yang sangat kita sayangkan, di mana seorang Bapak Menteri Agama yang kita agung-agungkan adalah seorang yang toleran, tetapi pada faktanya intoleran. Kalau kita melihat dari gerak-gerik, dari sikap seolah-olah intoleran, tetapi pada faktanya dan pada praktiknya sebenarnya intoleran, saudara. Dan ini sangat membahayakan. Ya, Bapak Menteri Agama ini diam-diam tetapi mematikan, saudara. Masa alokasi dananya yang sebesar itu hanya peruntukan kepada satu agama saja, 74 triliun hanya untuk agamanya. Tetapi pada agama-agama lain hanya 4 triliun dibagi beberapa agama. Coba bayangkan, saudara. Coba bayangkan. Ini sangat-sangat menyedihkan Bapak ini. Apa yang dia katakan terhadap pengerusakan rumah ibadah dan penolakan rumah ibadah dan pembubaran rumah ibadah umat Kristiani, yang berkata bahwa itu adalah salah paham. Sejak tahun 2006 terbitnya SKB 2 Menteri, sudah 1000 kali untuk umat Kristiani mengalami intimidasi. Itu semua salah paham. Salah paham. Nah, ini satu pernyataan yang sangat tidak mengedukasi, yang membuat hati umat Kristiani kecewa dan sangat-sangat kecewa terhadap pernyataan Bapak ini. Oleh karena itu, saudara, serukan supaya SKB 2 Menteri itu dicabut dan kita bebas beribadah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian video saya ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.